Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Diecast Garage. Today I will tell you how the historical of Diecast Garage. Jadi gue di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Diecast Garage. Today I will tell you how the historical of Diecast Garage. Jadi gue di sini mau cerita awal mula terbentuknya atau gimana sejarahnya Diecast Garage, akun di Instagram itu pertama kali dibuat. Nah, gue mau cerita sedikit bahwa sebenarnya terbentuknya atau hobi gue ini di dunia diecast itu sangat tidak sengaja, karena gue mau ngasih hadiah lah buat anak gue yang waktu itu umurnya baru sekitar 1 tahun kurang. Gue cari-cari apa nih yang bagus nih di Super Indo. Ketemulah sama Hot Wheels. Yang pertama kali yang gue punya itu Fire Lady 2000 yang warna putih. Itu tahun 2017. Nah, entah kenapa waktu itu anak gue belum ngerti ya, karena belum bisa ngomong. Umurnya masih 1 tahun guys. Gue berpikir ini kayaknya bisa lah dibuat jualan atau dibuat untuk mencari keuntungan. Nah, gue cari-carilah itu info-info di mana barang atau di mana distributor yang ngejual Hot Wheels secara dus-dusan atau yang dalam jumlah banyak. Nah, ketemulah di Tokopedia. Waktu itu gue pertama kali beli, nyobain, gue beli sedus, dan akhirnya kemudian gue lihat, wah bagus-bagus nih isinya. Gue coba beli lagi satu dus lagi, dan akhirnya gue pertama kali punya atau gue pertama kali model jualan itu cuman 2 dus Hot Wheels, kalau nggak salah lot C atau lot D ya, gue agak lupa, tahun 2017 yang THS nya Acura NSX, dan gue nggak dapat pastinya. Dan berhubung ketika pertama kali jualan pasti lo juga mengalami ya namanya minim informasi. Gue pertama kali jualan di Tokped, gue jualan sedikit-sedikit lah dulu. Cuman gue agak lebih rutin di Car Free Day Bogor. Mungkin dulu ada yang beberapa kali pernah ketemu gue sebelum gue itu sebelum gue pindah ke Cibinong ya, gue masih tinggal di Bogor. Nah, gue jualan di Car Free Day guys. Yang parahnya gue nggak tahu harga-harga barang-barang hot item yang dimana gue jual di Car Free Day harganya cukup murah, seperti Odyssey warna merah yang dulu masih harganya ternyata kisaran 60.000 ke atas, gue jual cuma 30.000. Tapi namanya experience guys. Jadi di situ gue belajar bahwa oh ternyata barang ini lebih mahal. Barang ini yang gue anggap bagus, gue jual misalnya gue kasih harga 35.000, oh ternyata pasarannya cuma 20.000. Ya gue ngalamin lah itu pertama kali awal-awal, sampai akhirnya di sebulan awal itu gue nggak tahu harga, dan kemudian gue cari-cari berbagai referensi kayak di marketplace macam Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan ternyata yang rame jualan diecast itu di Facebook. Oke, gue dulu pernah buka lelang sekali di Facebook. Gue lihat, wah pasarnya kayaknya banyak nih. Tapi ternyata guys, untungnya, oh ya gue sebelum gue buka lelang gue ambil dulu satu dus lagi guys. Ternyata untungnya tipis banget. Nah, sekitar gue buka lelang di Facebook sekitar 100 item gue lelang, untungnya tuh kisaran mungkin cuma 100.000 guys.
Tapi alhamdulillah itu pertama kali gue jualan online secara masif dengan jumlah banyak. Nah gue berpikir ketika kita mau mencoba bisnis, kita harus coba segala cara, segala metode, gimana biar barang kita keluar, barang kita kejual, dan kita bisa memutarkan lagi dengan barang yang lebih baru, yang lebih fresh buat memenuhi permintaan pasar. Nah poinnya di sini adalah gimana kita bisa mencari barang yang paling baru, yang belum ada atau masih sedikit beredar di pasaran. Karena setelah gue pelajari siklus dalam berjualan diecast ini, ketika barang baru masuk harga itu akan sangat tinggi. Ketika barang agak sedikit banyak penuh nih pasar, otomatis barang-barang hot itu akan sedikit turun. Dan dalam waktu 2 atau 3 tahun kemudian barang tersebut akan naik lagi karena banyak muncul kolektor-kolektor baru. Itu menurut pendapat gue guys. Mungkin benar, mungkin juga tidak benar. Tapi itu based on my experience selama 3 tahun gue jualan diecast. Nah, kenapa gue masuk IG? Jadi dulu waktu gue pertama kali buka lelang di Facebook itu, ada buyer gue yang nyaranin, Om, kenapa nggak di IG aja jualan? Masih lumayan sepi. Di sini gue pikir-pikir, bisa juga guys. Ini kayaknya sebuah kesempatan. Gue cobalah bikin akun. Apa ya? Gue nggak kepikiran yang aneh-aneh lah. Udahlah, asal aja Diecast Garage, dan itu terbentuk pada sekitar bulan September atau Oktober 2017. Itu pertama kali gue bikin akun Diecast Garage itu. Dan waktu itu yang jualan di Instagram mungkin gak begitu banyak ya. Yang gue tahu dulu tuh ada, mungkin pemburu Hot Wheels sudah ada ya, karena dia udah experience banget lah. Ada Ando Viper, kemudian dulu ada siapa ya, HW Kerak Panci yang gue nggak tahu sekarang kemana, dan ada beberapa yang sekarang masih eksis guys. Gue agak lupa sedikit. Itu tahun 2017, dan gue pertama kali coba bikin lelangan itu cuman sekitar less than 100 lah, sekitar 60 atau 80. Yang untungnya, untung bersihnya sekitar 100 sampai 200 ribu guys. But it's alhamdulillah menurut gue, karena prinsip kita jualan kita untung tuh guys. Jadi tuh sejarahnya kenapa gue bisa masuk di Instagram atas dengan nama Diecast Garage itu. Dan gue pesan buat seller-seller baru, kuncinya buat kita jualan di Instagram menurut gue yang pertama, lu bisa jadi, lu harus dapat kepercayaan dari konsumen yaitu buyer, dimana lu berusaha semaksimal mungkin packing barang lu bagus dan lu bertanggung jawab dengan barang lu. Jadi ketika customer dia ngerasa wah kok ada nekuk segala macem, ya pahit-pahitnya lu refund lah, atau lu bisa ganti barang yang baru kalau masih ada. Yang kedua, lu harus jujur. Dulu awal-awal gue ya pernah ada kejadian dimana gue udah yakin banget nih barang nih min lah, tiba-tiba nyampe ke customer ada tekukan. Ini gue ada nggak ngerti ini di mana masalahnya, tapi daripada gue berdebat panjang yang nggak ada hasilnya, oke lah, sebagai seller gue ngalah. Dan ternyata itu menimbulkan respect dari buyer bahwa kita bertanggung jawab dengan barang yang kita jual. Kita harus jujur. Tadi itu pertama kuncinya, kita harus bisa dapat kepercayaan dari customer, kita jujur. Dan yang ketiga mungkin ini penting juga, kita harus konsisten.
karena konsistensi lu, misalnya lu posting sekitar tiap hari lah, itu bakal meningkatkan viewer ke feed lo. Jadi orang-orang kolektor baru atau seller baru bisa ngeliat profil lo, feed lo, jadi lu jualan apa, dan di situ lu bisa mengeksplor barang-barang jualan lu. Jadi orang banyak yang lihat, dan ketika orang banyak yang lihat, otomatis makin meningkatkan persentase orang yang beli di lapak lo. Di samping tadi poin nomor 1, ketika lu dapat kepercayaan dari buyer, pasti orang yang beli ini bakal nge-sharing ke komunitasnya bahwa ini seller oke, keren guys. Mungkin menurut gue itu, kalau ada poin-poin yang penting lagi bisa ditambahkan di komentar, karena menurut gue ini cukup kepanjangan ya, udah 10 menit. Nanti gue bikin sesi selanjutnya apa yang bakal dibahas, atau mungkin apabila ada pertanyaan lebih lanjut tentang video ini bisa taruh di komen di bawah, nanti bakal gue jawab dengan pengalaman gue ya, ini pendapat gue. Jadi based on my experience and in my opinion, kita harus berusaha dari bawah guys. Sekarang follower gue alhamdulillah udah tembus 12.000, dan itu juga berkat support dari teman-teman semua, teman-teman diecaster lainnya juga, karena kita jualan nggak sendiri guys. Dan jangan pernah nipu customer kita, apalagi nipu teman kita sendiri, karena sekali kepercayaan ke lu hilang, otomatis semua buyar. Ketika lu bid and run, lu bakal dipublish, ataupun ketika lu jadi seller, lu nggak bisa dipercaya, lu bikin PO bodong, dipublish, dan cerita itu bakal terinformasi dari satu seller atau satu akun ke akun lainnya, dan tamat menurut gua lu di ngejual beli diecast ini. Yang penting sekali lagi, diecast is for fun. Jadi tempat kita cari teman di sini, selain kita mencari keuntungan juga, kita harus bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, karena menurut gua lu gak sendiri guys. Oke.